Ada hadis menyatakan sebaik-baik shop wanita di belakang. Tapi di sebagian masjid shop berjamaah wanita ada yang di sebelah dengan pria, dikasih pembatas. Mohon penjelasannya. Kenapa perempuan lebih baik di belakang? Karena tidak ada satir. Satir itu kain penutup hijab. Makanya perempuan lebih baik di belakang. Karena di antara perempuan dan laki-laki itu ada anak kecil, dipasang shop di belakang. Maka perempuan yang di belakang itu paling baik karena dia tidak melihat laki-laki. Laki-laki paling baik di depan karena dia tidak melihat perempuan. Sedangkan kalau ada temboknya, ada dindingnya, ada kainnya, bisa dibuat di samping Masjid Istiqlal, itu dibuat di samping kiri atau di atas. Masjid Hasan II di Casablanca, Maroko, itu dibuat di atas. Jadi yang menjadi ilat sebab hukum dalam hadis itu bukan depan belakangnya, tapi dinding pembatasnya. Nah, maka ada pembatas. Masjid ini sudah baik, bisa dibuat di atas, bisa dibuat di samping, dan kalau jamaah tidak banyak, dibuat di belakang, dibuat dengan tirai. Tirainya penutup sampai ke kepala. Karena ada juga tirai saya lihat hanya sampai ke pinggang. Itu nggak ada gunanya. Karena orang tetap bisa melihat. Nah, ini masalah melihat. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua. Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah, karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Nah ini. Kebetulan mertuanya baik, alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Kertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Kenapa hikmah? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah nisa. Itu syaratnya yang pertama. Yang dinikahi itu nisa. Makanya laki-laki menikahi perempuan. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Setelah kau pilih nisa, syaratnya bagaimana? Min thayyibat, fankihu ma taba, yang baik. Kalau laki-laki thayyib. Thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib sudah berubah, enggak pulang-pulang. Fankihu ma taba, nikahilah perempuan yang baik, minan nisa, perempuan yang baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Ada seorang janda, dia punya anak, maka anak yatimnya ini perlu dijaga orang. Maka daripada dijaga orang lain, saya ajalah menjaganya. Nah itu alasan pertama, karena untuk menjaga anak yatim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda. Tak bisa dia kalau tak poligami, tak cukup satu. Kalau sampai satu tuh mati bu tuh. Nah, tuh. Jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku berzina. Oh enggak, maka dia harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda. Yang ketiga, untuk menghibur. Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami, istrinya cuma satu, Khadijah saja. Jadi jangan katakan dia penyakit seksual, dituduhkan orang sekuler, liberal, kafir, munafik. Nabi Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang, tidak pernah berzina. Mereka menggelar dia Al-Amin. 25 tahun dalam keadaan istri satu, Khadijah. Setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang, kalau dia dalam keadaan terluka, dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan. Kalau dinikahi anaknya, maka suku itu akan menjadi tunduk, dengan alasan banyak. Nah, itu jadi bukan hawa nafsu.
karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Di akhir hayatnya ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya, kalau kita naik pesawat, kata pramugari, ada pintu normal sebelah kanan. Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang, sebelah kanan pintu naik dan turun. Tapi bila terjadi pesawat meledak atau masuk jurang atau meletup, ini emergency door, ini boleh dibuka. Nah, jadi kalau mau buka itu bukalah. Ayah saya nikah dengan ibu yang mu'alaf. Alhamdulillah. Saat saya SMP, tanpa sepengetahuan kita, ibu kembali murtad. Na'udzubillah. Tanpa memberitahu apa alasannya. Ini karena tidak didaftarkan di mu'alaf center tazkiyah. Di tempat lain orang kalau sudah syahadat, dikasih kain sarung, dikasih mukena, pulang. Nanti pas mau dekat Ramadan, bagian zakat fitrah datang lagi. Bukan begitu mengislamkan saudara. Setelah bersyahadat, dibina di mu'alaf center tazkiyah. Kami terguncang. Gempa berarti. Ayah ngajak cerai tapi ibu tidak mau, mengancam akan bunuh diri jika terjadi. Kalau dia murtad, nggak perlu minta cerai, karena automatically, yang namanya orang murtad automatically, tahu automatically, metik, nggak pakai gigi lagi. Itu setelah murtad itu otomatis cerai. Enggak. Kini adik terlahir dari rahim seorang murtad, anak zina. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Bapak yang tetap bertahan dengan istri yang murtad, maka sejak tanggal pertama murtad engkau sudah berzina, zina. Anak yang lahir itu tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Kalau nanti bapak meninggal, dia tidak dapat harta warisan. Kalau nanti anak itu mau nikah, bapak tidak bisa jadi walinya wali hakim. Hai bapak, cepat-cepat kau memisahkan diri sebelum neraka jahanam datang membakar engkau. Oleh sebab itu ini luar biasa, ini mesti disampaikan kepadanya. Kalau tidak, gara-gara ini nanti azab Allah akan turun. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang dia buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yushikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqamah, Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, kalian berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga-tetangga RT RW, kenapa dibiarkan orang yang sudah murtad masih serumah, bahkan punya anak hamil, berzina mereka pagi, petang, siang dan malam? Benarkah jodoh, rezeki, nasib sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Akan Allah merubah nasib seseorang? La yarud bil qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir itu dua, saudaraku. Ada pilihan, ada yang tidak pilihan. Abdul Somad menjadi orang Melayu. Ustadz Dr. Muhammad Safi Antonio menjadi keluar rahim dari seorang Tionghoa. Saudaraku keluar dari rahim orang Sunda. Itu kita request milih atau Allah yang milih? Allah milih. Karena tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Kita tidak bisa memilih. Maka tidak boleh kita ejek orang karena sukunya. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kau nak kemana? Nak ke sana. Masuk ke dalam perut orang Jawa, pripun kapari atik wis perang-perang di norot kok kene. Nah, ini semua adalah pilihan Allah. Tapi ada yang sifatnya pilihan saya, antara minum di gelas atau minum di botol. Itu terserah saya. Terserah saya. Allah pinjamkan saya telinga, Allah beri saya mata, Allah beri saya kudrat, Allah beri saya iradat. Ustaz minum yang mana? Saya minum yang gelas. Kenapa Ustaz nggak minum botol? Mubazir, kalau sisa nanti pulangkan saya. Jadi yang botol saya bawa. Ini namanya pilihan.
Nah begitu. Ini dari mana ini Ustaz dalil mengatakan takdir ada pilihan? Ini lembah, ada wabah penyakit taun, namanya penyakit taun, bahasa kitanya pes. Umar bin Khattab panglima perang, kata Umar bin Khattab, di sini ada wabah taun, kita pindah ke sana. Sahabat yang lain tidak mau. Ini takdir Allah, harus kita terima. Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Oleh sebab itu jangan katakan, ini banyak sekarang mengkambing hitamkan Allah, mengkambing hitamkan takdir. Mahasiswi dengan penuh kesadaran, pacaran, buat dosa, habis itu hamil, pulang ke kampung, orang tua marah, kenapa kamu hamil nggak nikah? Ini sudah takdir Allah, Pak.